Al-Qayyum ini berasal dari kata qaimun. Kalau kata qaimun artinya yang mengatur. Al-Qaimu bi a'malis safarah. Dalam bahasa Arab, Al-Qaim artinya yang mengatur aktivitas di kedutaan. Qayyum sifat mubalaghahnya sama dengan alim, orang berilmu, allamah itu lebih berilmu lagi. Qayyum artinya yang mengatur, maha mengatur. Itu artinya qayyum. Makanya penafsirannya di sini dikatakan al-mubalaghu fil qiyami bi tadbiri khalqihi. Yang sangat, mubalagh artinya sangat. Fil qiyami dalam melaksanakan, bitadbiri dalam mengatur ciptaannya. Bayangkan kulla yaumin huwa fi sya'nin, Allah Ta'ala mengatakan. Bayangkan semua yang ada di muka bumi ini, ketua kamar saja apabila ada naatur, lebih banyak yang kotanya naatur, tambah pusing. Ini sudah ini sudah. Apalagi Allah yang mengatur yang ada, yang terjadi di langit dan juga mengatur yang terjadi di bumi. Di tafsir Ibnu Katsir, saya belum baca tapi saya dengarkan dari ceramahnya Dr. Al-Qarni. Disebutkan begini. Ini juga dikatakan la ta'khudhu sinatun. Allah tidak diambil oleh sinatun, oleh ngantuk. Sinatun artinya ngantuk, nu'as. Allah tidak mengantuk, tidak terkena ngantuk. Wala naum, apalagi tidur. Ngantuk saja tidak, apalagi tidur. Nabiullah Musa, tafsir Ibnu Katsir, katanya bertanya kepada Allah, ya Allah, apakah kau tidur? Akhirnya Allah SWT mengatakan, wahai Musa, peganglah gelas, jaga gelas itu. Dipeganglah Nabi Musa 2 gelas yang berisi air. Kemudian Allah mengatakan, tetap pegang, berdiri. Hari pertama tetap, atau hari kedua atau hari ketiga. Hari kedua tak tahu ya, atau hari ketiga mulai datang mengantuk. Pas mengantuk apa? Jatuh gelas dari tangannya. Yang mana gelas saya yang najaga disuruh aku 2 hari saja tidak bisa najaga. Allah SWT gelas, Allah mengatur segala yang terjadi di langit dan di bumi. Kalau revolusi yang lahirnya tidak teratur, kita binasa di muka bumi. Perputaran bumi pada poros, butuh yang ada yang mengaturnya. Contohnya saat ini butuh turun hujan, ini turun dalam hujan. Sebentar panas kita, samanya turun, itu kan diatur oleh Allah SWT. Saya mengatur semuanya, itu yang mengaturnya adalah Allah SWT. Wala naum, tidak juga tidur. Jadi Allah Ta'ala tidak mengantuk. Bagi apa lagi apa? Tidur. Wala lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Artinya apa? Lahu, dia memiliki, artinya kepunyaannya. Ma fis samawati wa ma fil ard, apa yang ada di langit, begitu juga apa yang ada di bumi, termasuk kita. Kita ini adalah milik Allah SWT. Inna lillahi, kita itu adalah miliknya Allah. Wa inna, dan sesungguhnya kita ini ilaihi, kepada Allah Ta'ala akan kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini berasal dari Allah dan kita ini semuanya juga akan kembali kepada Allah. Lahu ma fis samawati wa fil ard, artinya milik Allah yang ada di langit, begitu juga yang ada di bumi. Apa-apa kejadian langit dan bumi, berdoalah dan memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di penafsirannya di sini, milkan wa khalqan wa abidan. Apa maksudnya kepunyaannya yang ada langit dan bumi? Milkan, dia memiliki,
wa khalqan, dan dia juga yang menciptakan, wa abidan, dan semuanya itu adalah hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Langit apa yang langit dan bumi ini adalah miliknya Allah. Semua yang ada di langit dan bumi ini adalah hambanya Allah. Semua yang ada di langit dan bumi ini adalah ciptaan Allah. Seperti itu. Beda dengan yang mengatakan manusia itu bukan ciptaan Allah, tapi manusia itu adalah proses perkembangan dari sirip ikan menjadi burung, menjadi hewan, dan lama kemudian menjadi hewan ini, dan lama kemudian jadi monyet ini. Auzubillah. Pada tahun 1904 belum lama di Eropa itu, untuk mendukung teori ini, mereka itu membawa orang-orang dari Afrika, baru mereka buat tempat canggih dengan gorila, tempat canggih dengan orang hutan dan sebagainya, dengan alasan oh inilah dia yang dimaksud oleh Darwin, teori perkembangan dari gorila menjadi setengah manusia, akhirnya jadi puncak kesempurnaan manusia itu apabila dia menjadi orang Eropa. Ini banyak, saya tidak cuma berbahasa Arab, informasi saya kebanyakan bahasa. Kalau lihat ke foto-fotonya, orang jadi kebun binatang baru isinya adalah manusia-manusia berkulit hitam, sadis. Bukan foto-foto ya. Kalau kebun binatang manusia, kalau bahasa manusia. Baru orang-orang Eropa datang menonton, memotonya dan dibuatkan tempat kebun binatang. Mereka oh ini dia, ini masuk oleh Darwin. Jadi lahu ma fis samawati wa ma fil ard, kepunyaan Allah yang ada di langit dan bumi. Terserah kau mau najadikan kulit hitam Allah SWT, atau najadikan kulit putih, najadikan kepalamu lonjong, najadikan kau pendek atau gemuk atau tinggi, itu terserah Allah. Bagaimana mau menciptakan. Mereka tidak. Yang teori pendukung Darwin yang saya tidak tahu masih dipelajari tidak di kelas. Kalau saya masih dipelajari, kalian masih pelajari itu ya. Pithecanthropus erectus, Paleojavanese masih dipelajari. Kalau kita, Allah dalam Al-Quran dikatakan, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Wahai manusia, kami menciptakan kau dari laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa. Satu ji, bapak kita dari laki-laki dan ibu kita di semuanya manusia diciptakan dari satu ayah, satu ibu. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, lalu kami menciptakan kau wahai manusia dari satu ayah, satu ibu, Adam dan Hawa. Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, berbeda-beda. Supaya apa? Lita'arafu, supaya kalian saling mengenal. Dulu harusnya kalau saling mengenal mirip. Bagaimana mungkin dikatakan orang Indonesia mirip, bagaimana mungkin berbeda-beda untuk saling mengenal? Maksudnya begini, hikmahnya Allah SWT menciptakan kita orang Asia Timur begini bentuknya, orang Afrika begitu bentuknya, orang Eropa begitu bentuknya, orang Arab begitu, dan tidak ada yang sama. Berbangsa-bangsa apa hikmahnya? Allah Ta'ala mengatakan lita'arafu, agar supaya kalian mengenal. Apa maksudnya lita'arafu? Agar supaya kalian saling mengenal. Dengan berbeda-bedanya kita, maka kita sengal begini maksudnya. Ini kalian akan rasakan apabila kita bercampur dengan bangsa-bangsa lain. Saya waktu di Mesir ya, oh orang ini bangsa aku, orang Indonesia. Di samping kita orang oh itu sana orang Arab, bisa saling mengenal. Oh itu sana orang Bayangkan kalau misalnya semuanya sama, bisa tahu ini keluargamu, ini bukan keluarga. Bisa tahu, andaikan sama. Bisa tahu seorang suami ini istrinya, kalau semua perempuan sama di hadapannya, tidak tahu. Makanya lita'aruf, agar supaya kalian saling mengenal. Dengan berbeda-bedanya kita, maka kita tahu, oh ini orang Indonesia, oh ini bijak, oh ini sepupu, oh ini itu salah satu hikmahnya. Beda dengan teori Darwin.
orang yang begini, oh yang paling tinggi itu tentang tatawur, apa? Proses perubahan bentuk manusia paling tinggi apabila dia menjadi orang kulit putih seperti bangsa Eropa. Seperti itu keyakinan mereka. Kita kan tidak. Memang dari sananya Allah menciptakan manusia itu dengan bangsa-bangsa, suku-suku, ras yang berbeda-beda. Lalu Allah Ta'ala mengatakan, setelah menutup ayat itu, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian bukan yang kulit putih, bukan yang kulit hitam, bukan yang merah, bukan somatan, akan tetapi atqakum, yang paling bertakwa. Bayangkan contohnya semua manusia sama. Bisa tahu ini ya, ini Haji Muhajir, Ustaz Takdir ini apa? Tidak tahu. Kalian juga susah cara memberikan nilai. Kalau misalnya guru semua muridnya sama dengan bagaimana bisa? Saudara saja kita berbeda. Ada perbedaan, kembar saja ada perbedaannya. Apalagi kalau misalnya nenek cuma nenek kita yang sama, sepupu sudah beda. Apalagi kalau nenek ada, ini jawaban juga. Orang-orang fisik itu mengatakan, bukannya kalau kita berasal dari satu maka mirip ki? Siapa kita? Ada orang satu neneknya akan tapi mirip ki? Saudara saja. Nah ada banyak perbedaannya. Apalagi kalau misalnya dari sejak Adam dan Hawa. Seperti itu. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni. Siapa yang yashfa'u, artinya yashfa' memberikan syafaat. Apa itu syafaat? Syafaat adalah membantu seseorang untuk mendapatkan manfaat ataukah membantu seseorang untuk menghindarkan dia dari bahaya. Itu namanya syafaat. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni. Tidak ada yang mampu memberikan bantuan baik untuk mendapatkan kebaikan atau menghindar dari keburukan illa bi'idnihi, melainkan dengan izinnya Allah SWT. Guru tidak bisa kena bantu untuk paham kecuali apabila Allah mengizinkannya bagi kalian untuk paham. Itu sebabnya kenapa kita berdoa, jangan cuma andalkan kemampuan untuk memahami, karena tidak akan mungkin kita dibantu oleh seseorang kecuali dengan izinnya Allah SWT. Makanya berdoa pun juga butuh kok, belajar pun butuh berdoa walaupun kita mau berusaha. Makan pun berdoa, karena belum tentu apa yang kita makan itu akan berguna. Siapa tahu masuk kemudian jadi penyakit. Berdoa. Man dzalladzi yashfa'u indahu. Siapa yang mampu memberikan syafaat, artinya bantuan di sisi Allah Ta'ala illa bi'iznihi, melainkan dengan izinnya Allah Ta'ala. Cukup sampai di sini saja pertemuan kita. Subhanallah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.